Halo semuanya, setelah di video-video yang sebelumnya kita sudah mendownload Putty dan membuat server sederhana, di video kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan server serta template Bootstrap. Nah, setelah kita membuka FileZilla kita terlebih dahulu seperti ini, kita bisa langsung ke kolom edit yang ada di kiri atas FileZilla. Lalu kita pilih yang setting. Jika sudah muncul seperti ini, kita akan pilih yang SFTP. Setelah itu kita cari yang file Amazon milik kita sebelumnya. Kita klik open. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita bisa ke kolom host. Di kolom ini kita masukkan kata SFTP _, double garis miring, lalu kita ke AWS dan kita copy yang bagian IPv4 yang DNS, lalu kita paste. Selanjutnya di username kita tulis Ubuntu seperti yang sebelumnya. Setelah itu kita bisa langsung ke Quick Connect. Kita klik OK. Lalu kita OK lagi. Nah, selanjutnya kita bisa klik yang garis miring yang di bagian remote site. Terus kita scroll, kita cari yang var, kita klik. Lalu kita scroll lagi, cari yang www, kita klik lagi. Nah, setelah itu kita bisa klik yang HTML. Jika sudah, kita bisa membuka Putty yang kita miliki. Nah, sebelumnya sambil membuka Putty, saya ingin sedikit menjelaskan peranan Putty di sini. Fungsi dari Putty di sini itu untuk mengunlock file directory yang kita miliki agar nanti kita bisa memindahkan file kita yang ada di directory komputer kita pribadi ke directory server, sehingga nantinya file yang kita miliki itu bisa dilihat oleh orang banyak, tidak hanya dilihat oleh kita pribadi saja. Nah, ini kita login dengan Ubuntu, enter. Lalu sudo, di sini cd spasi garis miring, lalu enter, terus ls, langsung enter lagi. Nah, di sini itu ada tulisan var dan lain-lain, itu sudah sesuai sama yang di FileZilla kita. Nah, di sini kita bisa cek ke atas di bagian remote site itu ada tulisan var dan lain-lain yang sesuai sama Putty tadi. Berarti ini sudah benar, sudah sesuai. Kita bisa langsung minimize aja. Lalu di bagian ini kita tulis script chmod spasi strip r spasi 7-nya 3 kali, 777, lalu spasi lagi, garis miring var, garis miring www, garis miring lagi HTML, garis miring, lalu kita bisa enter. Nah, script ini tuh berfungsi untuk kita bisa mengunlock secara global folder permissionnya, sehingga kita bisa memindahkan file dari komputer kita ke server.
Sekarang kita bisa cek dulu sebelumnya dengan masukkan script ls spasi garis miring terus var garis miring lagi www garis miring html, lalu kita klik enter. Nah, di sini tertera beberapa nama indeks di mana sama dengan bagian file name yang ada di FileZilla kita. Nah, di situ bisa dilihat di sebelah kanan ada tulisan index.html, index.php yang sama dengan di putih kita. Setelah itu, kita bisa langsung menulis script cd var www garis miring html, kita enter, lalu ls, enter lagi. Di sini itu fungsinya untuk mengecek ulang aja ya. Sekarang kita balik ke FileZilla dan kita akan coba memindahkan file myresume yang ada di local site. Yang ada dokumen, karena saya nyimpannya di dokumen sebelumnya. Kita pindahkan ke bagian remote site. Nah, ini berarti udah lagi dipindahin ke bagian HTML. Sambil nunggu, kita bisa copy public IPv4 DNS kita ke bagian new tab. Nih, seperti ini, lalu tambahin myresume, lalu kita klik enter. Nah, inilah isi template kita nantinya yang berasal dari myresume. Tapi kita lihat dulu ke FileZilla lagi udah selesai atau belum. Nah, ini belum selesai ternyata prosesnya. Kita tunggu beberapa saat lagi hingga selesai. Nah, ini udah selesai. Habis itu kita bisa balik lagi, terus kita reload lagi aja bagian ini, page ini. Nah, karena udah selesai, berarti sampai bawah juga udah selesai. Kalau udah kayak gini, sekarang saya ingin mencoba untuk mengganti atau mengedit nama Brandon Johnson ini serta keterangan di bawahnya. Yaitu caranya, pertama-tama kita cari file myresume kita. Lalu kita klik kanan di bagian index. Setelah itu kita ke open with dan kita pilih yang Notepad X. Nah, di Notepad ini nanti kita cari aja Brandon, lalu kita ganti kata Brandon Johnson itu. Kalau di sini saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu Rizkyla Yulita. Selain nama, saya juga ingin mengubah di bagian bawahnya, yaitu yang ada tulisan designer, developer. Saya ubah dengan kata ini from PTIP. Terus saya ubah lagi bagian developernya menjadi woman. Jika sudah, kita bisa langsung men-save-nya. Setelah tersave, kita bisa kembali ke FileZilla kita. Nah, di sini apa yang telah kita edit tadi hanya berlaku di komputer kita, belum ke server. Jadi kalau mau bisa dilihat oleh banyak orang, kita harus memindahkan dulu indeks HTML kita yang di sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, di sini kita langsung klik OK aja. Lalu kita tunggu dan sudah selesai pemindahannya. Untuk mengeceknya kita bisa kembali ke
halaman tadi, kita reload. Nah, ini nama Brandonnya udah terganti dengan nama saya. Berarti kita sudah berhasil. Di bagian bawah juga ada, dan di sini untuk tanggal dan lain-lain akan saya ubah juga sesuai keinginan saya. Caranya seperti tadi, dan sekarang sudah terganti. Bisa dilihat bahwa tanggal dan lain-lain, website, terus nomor HP, juga kotanya terganti sesuai dengan yang ada di notepad, sesuai dengan apa yang telah saya edit. Dan sekian penjelasan saya pada tutorial kali ini, yaitu mengenai implementasi server dan template Bootstrap. Bila ada kesalahan dalam perkataan maupun tutorial, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya tutorialkan dapat bermanfaat, dan terima kasih.